Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan bahas tentang gimana cara mengunggah gambar yang benar ke dalam blog WordPress. Nah, seperti Mas Bro dan Mbak Bro lihat, kita mau tunjukin di sini. Ini tulisan yang ada gambarnya dan ini satu tulisan yang tidak ada gambarnya. Sekilas kita bisa lihat, ya namanya tulisan yang ada gambar, sama seperti kita sedang membaca buku yang ada gambarnya atau enggak. Tentu yang lebih menarik yang ada gambarnya kayak gitu. Nah, itu juga mau kita terapin di dalam tulisan kita di dalam blog. Nah, bisa dilihat di sini satu tulisan yang jelas ada gambarnya. Kita akan lebih tertarik melihatnya daripada satu tulisan yang gak ada gambarnya sama sekali. Karena itu kita perlu unggah sebuah gambar. Cara mengunggahnya kita akan membahas dari blog WordPress. Untuk Blogspot kita nggak tahu. Silahkan Mas Bro dan Mbak Bro melihat panduannya di channel yang lain yang menyediakan konten seperti itu. Selanjutnya kita coba unggah pustaka media. Karena kita belum punya gambarnya, kita perlu unggah dulu. Kita sudah sediakan satu contoh gambar di sini. Nah, ini hal pertama yang mau kita sampaikan. Jadi kalau kita mengunggah gambar itu, pastikan kita di dalamnya mengunggah nama filenya sesuai dengan minimal judul dari tulisan yang kita buat. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di video berbeda. Atau kalau Mas Bro dan Mbak Bro sudah riset kata kunci, anggaplah di sini kita sudah riset kata kunci. Jadi kita perlu mengubah nama file ini menjadi kata kunci yang ingin kita pengen, kayak gitu. Anggaplah di sini kita membuat kata kuncinya adalah judul dari tulisan yang mau kita buat, yaitu gimana cara mengunggah gambar yang benar ke dalam blog WordPress. Nah, kita copy, kita salin biar lebih cepat. Sebelum kalian mengunggah gambar, baiknya sudah di copy. Jadi ketika kalian mengunggah gambar seperti ini, gambar sudah berganti, tinggal diunggah. Nah, sebelum kalian mengunggah, pastikan gambar yang kalian punya itu minimal resolusinya itu 1200, karena gambar seperti itu yang paling optimal yang akan ditampilkan menjadi sebuah thumbnail di blog WordPress kayak gitu. Setelah itu silahkan kalian unggah. Nah, setelah sudah kalian unggah, akan ada perbedaan tampilan antara gambar yang barusan kita upload sama gambar yang sudah diupload sebelumnya. Ini bagian teks alternatifnya itu masih kosong, sedangkan di bagian gambar ini teks alternatifnya sudah terisi. Kita perlu mengisi teks alternatifnya. Kita mengisinya memakai judul yang sudah ada, karena judulnya tadi yang sudah kita pakai, nama filenya itu adalah kata kunci yang kita buat. Salah satu tujuannya adalah kenapa ketika nanti orang mencari tulisan ini atau mencari konten yang berhubungan dengan cara mengunggah gambar yang benar sama blog misalnya, orang akan menemukan tulisan kita. Dan mereka nggak akan cuma menemukan tulisan kita, tapi mereka ketika searching, misalnya kita masukkan di sini, ketika mereka searching di Google, kan yang keluar banyak tulisan-tulisan nih. Nah, ketika mereka misalnya mencari gambar seperti ini, gambar kita juga akan muncul di sini. Itu kenapa kita perlu mengubah nama filenya. Dan kita sedang membuat videonya nih. Nah, ketika kita membuat video ini, ketika mereka mencari videonya juga, video kita juga akan muncul di dalamnya kayak gitu. Nah, begitu dia sudah kita ganti, tinggal kita unggah. Setelah dia sudah terunggah, maka muncul seperti ini. Kalau misalnya kita buat pratinjau dalam bentuk desktop, nah tampilannya akan muncul seperti ini. Tentu akan lebih enak dilihat daripada yang nggak ada gambarnya sama sekali. Kayak gitu Mas Bro dan Mbak Bro. Pastikan sebelum kalian mengunggah tulisan ke dalam blog, mau itu blog WordPress atau blog apapun, bahkan ke dalam channel YouTube kalian, kalau kalian punya channel YouTube, pastikan kalian mengunggah gambarnya. Kenapa? Karena secara persentase minimal 3-4 kali potensinya tulisan kita atau konten yang kita punya akan lebih disukai. Kalau misalnya kita punya tulisan, akan lebih banyak dibaca. Atau kalau kita punya channel di YouTube, kalau kita buat thumbnail, itu pasti membuat persentase view kita lebih tinggi daripada yang nggak kasih thumbnail sama sekali. Kurang lebih kayak gitu Mas Bro dan Mbak Bro. Kita akan banyak share soal bagaimana tips, cara, panduan yang kita sudah biasa lakukan setiap hari di Kakitaan untuk mengembangkan blog yang kita punya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian ingin konsultasi dengan konsultan SEO kita atau dengan konsultan blog yang kita punya, nanti kalian silakan klik link ini, maka kalian nanti akan langsung diarahkan, akan muncul tampilan seperti ini, diarahkan ke dalam WhatsApp bisnis yang kita punya. Nanti akan ada admin yang standby untuk membalas pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya. Terima kasih.
Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, nggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.